bisa dipanggang. Jangan ragu, jangan sungkan. Kami IGI siap berkolaborasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ani. Selamat kenal Bu Ani ya. Saya Pak Jamal, Ketua Wilayah IGI DKI Jakarta. Alhamdulillah kita dipercaya untuk berkolaborasi dalam hal pelatihan pembuatan konten kreatif promosi ke media sosial. Saya lihat ini cukup lumayan bagus ini temanya nih Bu Ani, luar biasa. Ya, karena dari apa yang disampaikan Bu Ani tadi ini sangat luar biasa. Karena untuk membangun kemandirian dari istri mantan pejabat Bu ya. Dan istri-istri pejabat ya. Mudah-mudahan dengan pengurusnya ya. Iya. Dengan kemandirian ini kan akan membentuk anak-anak yang luar biasa juga Bu. Jadi kalau ibu-ibunya sudah mandiri, ibunya kreatif, insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya juga jadi kreatif. Amin. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ani dan seluruh pengurus dari Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Bu ya. Iya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu berkolaborasi terutama untuk di bidang peningkatan SDM dan mandirian teman-teman di yayasan. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih Pak Alhamdulillah. Beliau adalah wakil ketua di IGI DKI Jakarta, sudah mau berbagi dengan ibu-ibu. Jadi saya lihat nih Pak Alhamdulillah paling ganteng nih kayaknya di sini. Nanti ketika saya keluar, wah paling ganteng sendiri nanti dia. Ya, jadi mohon maaf, saya kebetulan lagi ada kegiatan juga di Malang Bu ya. Sekarang saya ada di Malang. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir di tempat ya, tempat kegiatan. Alhamdulillah secara online. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan sehingga IGC itu sendiri adalah memang organisasi profesi Bu ya. Kita adalah organisasi. Kalau kita lihat banyak sekali organisasi profesi yang ada di Indonesia. Ada PGRI, ada IGI, ada Pergedu dan sebagainya banyak. Salah satunya adalah Ikatan Guru Indonesia yang memang kalau dilihat ini usianya belum terlalu lama Bu. Baru sekitar 11 sampai 12 tahun kita IGI berdiri. Tapi alhamdulillah kita konsen di bagaimana peningkatan SDM guru-guru. Jadi kalau guru-gurunya sudah mantap, memiliki kualitas pembelajaran yang bagus, insya Allah itu akan berdampak kepada peserta didik. Nah, sama kan, ibu-ibu juga sama. Kalau ibu-ibu sudah mantap, ibu-ibunya sudah mandiri, insya Allah itu akan berpengaruh terhadap anak-anak di rumah. Ya, sehingga betul-betul kolaborasi antara pembelajaran di kelas, pembelajaran dengan guru, kolaborasi dengan orang tua yang sudah paham hal ini juga akan menjadi tiga momen yang memang harus tidak terpisahkan antara orang tua, guru, peserta didik. Nah ini alhamdulillah nih, saya lihat ini kolaborasi berarti kan antara IGI yang memang notabene itu banyak guru-guru dengan Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan yang memang kebanyakan ibu-ibu juga ya. Ini bagian dari kolaborasi kita Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bu Ani dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Lamuddin mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan untuk pendidikan khususnya di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Kami dari pengurus IGI Wilayah DKI Jakarta siap berkolaborasi Bu untuk pendidikan itu. Sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Pak Jalaluddin. Terima kasih Bapak Jalaluddin atas sambutannya Bapak Jamaluddin untuk support acara ini. Nah, terbelakang dari kegiatan ini diadakan adalah karena
banyak di antara kita para produsen atau baik itu produk jasa atau barang yang bisa berproduksi, namun kadang ada kendala bagaimana cara memasarkannya, sehingga apalagi dengan zaman digital zaman sekarang, kita mau tidak mau rela tidak rela harus belajar tentang digital dan memanfaatkan teknologi digital ini. Selanjutnya Pak Lamudin akan menyampaikan materi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kepada Bapak Lamudin, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya para peserta, para antusias. Tadi mohon maaf Zoom-nya karena hostnya juga satu, pengendalinya juga satu. Jadi mohon maaf ada kendala tadi. Dan juga Zoom-nya belum diaktifasi ternyata. Jadi mohon maaf. Perkenalkan saya Lahmudin. Memang kita singkat saja untuk materi-materi yang ini. Kita harus melek dunia digital, karena dunia digital ini adalah dunia yang betul untuk ya, saya langsung saja ya Bapak Ibu, langsung ke materi bahwa sosial media belum tampil ya Bapak Ibu ya. Screen-nya. Sebentar Bapak Ibu, agak ada kendala ini. Nah, mohon maaf karena adminnya cuma satu. Oke, saya Lahmudin, lahir Jakarta 4 April 1973. Memang beralamat di Bakas 9B. Kebetulan saya guru TIK, prakarya di NT 1, ASN Kemenak. Saya aktif di IGI, dulu pernah jadi ketua daerah Jaksel, ketua MGP Prakarya Jakarta Selatan juga. Sekarang jadi sekretaris Pak Jamal tadi, jadi ketua IGI Jakarta. Oke Bapak Ibu, kenapa jaringan media sosial ini adalah pasar target promosi? Memang dunianya digital setelah pandemi ini banyak kita harus melihat ini adalah jaringan yang bisa terhubung terhadap kita punya sosial media, karena potensial sekali bahwa jaringan media sosial ini sebagai jaringan pertemanan tanpa batas. Ini tidak terbatas di Jakarta saja, bahkan di luar Jakarta sana bisa terhubung. Oke, kita lihat pendidikan target promosi yang akan kita bahas nanti. Ini adalah WA. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan WA. WA grup itu bisa maksimal 250 peserta di grup. Kalau kita punya 10 grup WA, berarti ada 250 kali 10 dan 2.500. Itu kita punya jaringan pertemanan. Ini potensial sekali bahwa kita mempunyai jaringan pertemanan di promosi nanti. Kita bisa 1 kali klik saja di grup, itu bisa dilihat oleh 2.500 kalau itu 10 grup. Ada lagi target yang ini ada Instagram. Ya, mungkin Bapak Ibu punya Instagram, ini juga sekali ada member itu bisa sampai ribuan. Bahkan di IG ini lagi marak nih, anak-anak muda mau pasti punya Instagram. Ini bisa juga sebagai ladang jaringan promosi kita, bahwa IG juga ini efektif nih. Ada lagi Telegram, Bapak Ibu. Nah, ini Telegram ini luar biasa sosial media yang bisa menggabungkan antara member itu 10.000 member dalam satu grup.
itu bisa. Ini aja official Gebiar 123 ini 76.533 orang. Bahkan yang online pun kita bisa lihat pada saat ini misalnya 542 orang yang sedang online. Nah, ini adalah baik sekali buat kita untuk membidik pasar kita bahwa ini adalah potensial sekali jaringan kita di Telegram. Ya, mungkin saya harapkan Bapak Ibu punya Telegram karena ini semakin banyak kita ada di grup, itu potensial sekali kita memberikan promosi kita di jaringan sosial media. Makanya luar biasa Bu di sosial media ini, Telegram ini juga kelebihannya dia bisa ngirim data banyak sekali. Kalau tadi di WA grup kita hanya kirim data ya, video itu berdurasi sekian detik saja gitu. Itu kalau sudah lebih itu nggak bisa di WA. Begitu pula di Instagram itu juga terbatas. Misalnya hanya 20 detik atau 30 detik itu untuk. Tapi kalau di Telegram data yang kita bisa kirimkan itu bisa data besar di Telegram. Karena sosial media di sini ini yang sangat efektif sekali di Telegram. Oke, kita lanjut di sosial media yang lain. Bahkan nih Ikatan Guru Indonesia aja ini sudah sampai 20.680 member. Itu saya punya Telegram di Ikatan Guru Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, ini efektif sekali sekali klik kita di grup itu bisa dilihat oleh orang yang di dalam member itu bisa sampai 20.680 orang yang bisa melihat promosi kita. Nah, ini di Telegram ini sangat efektif sekali menjaring hubungan antara orang yang akan melihat dari promosi kita. Makanya Bapak Ibu harus punya nih Telegram. Karena Telegram ini bagian dari jaringan kita nantinya akan kita bidik gitu. Oke, Bapak Ibu, ada juga Facebook. Mungkin Bapak Ibu udah punya ya Facebook ya. Facebook di sini memang yang paling tertua di sosial media. Ini pun ini juga bagian dari Instagram ya, karena Facebook bisa langsung ke Instagram. Karena perkembangan usaha di Facebook ini bisa ke Telegram ke Instagram langsung. Nah, cuman Facebook ini ada batasannya. Dia maksimal punya pertemanan itu 5.000. Kalau sudah lebih dari 5.000, ini kita disarankan dihapus beberapa teman sebelum menambahkan teman baru. Nah, ini kalau di Facebook ada keterbatasannya memang di sini. Nah, makanya di sini Bapak Ibu harus mempunyai beberapa media jaringan pertemanan. Nah, di sini juga Facebook saya. Belum. Bentar ya, ini ada. Nah, ada lagi TikTok. TikTok juga ini bagian dari sosial media yang harus kita punya. Sekarang lagi digandrungi anak muda nih di TikTok, Bapak Ibu. Bahkan di TikTok ini bisa menghubungkan beberapa pengikut. Ini bisa secara langsung dilihat dari pengikut kita. Dan ini pun juga jangan terbatas ngikutnya berapa ya. Tapi kalau ada yang respon, klik suka, nah ini adalah potensial jaringan kita. Artinya jaringan kita itu 1.245 yang suka, artinya sudah melihat promosi kita. Nah, bayangkan kalau beberapa kita punya sosial media tadi dari WA bisa sampai 2.500, bisa punya Telegram yang sampai 20.000 member dalam satu grup. Kalau kita punya 10 grup lagi itu bisa ratusan ribu orang kita bisa melihat promo kita. Bahkan nanti di Instagram tadi itu ada berapa, terus di Facebook yang sampai 5.000 orang bisa melihat
inian kita, promosi kita, ini sangat luar biasa potensial pasar kita, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita sikapi, bahwa sosial media ini adalah bagian dari jaringan kita. Artinya pasar kita yang harus kita cermati. Karena ini luar biasa, promo kita nih cepat sekali kalau dibanding dengan promo-promo yang sifatnya manual, seperti kita membuat pamflet, membuat apa, ya itu kan hanya terbatas langsung gitu. Tapi kalau dengan sosial media, karena semua orang beralih ke sosial media sekarang, ya Allah, benar belum diaktifasi. Mohon maaf kalau mati. Lagi satu lagi nih YouTube, Bu. YouTube Bapak Ibu. Kalau itu sekalian salah saya itu. YouTube ini bisa menggabungkan antara seperti ini. Ini saya 15.000 kali ditonton. Jadi kalau kita bikin konten durasi 2 jam saja, ditonton 15.000 orang, ditonton dalam waktu yang bersamaan. Ini YouTube saya ada beberapa video yang bisa 2 menit 2 detik 20 detik tonton sampai 3.700.000. Ini kita sudah monet. Kalau jam tayangnya 4.000 jam, kita punya subscriber 1.500 misalnya. Nah, ini kita bisa dapat uang, Bapak Ibu, dari promosi kita. Jadi video yang kita buat, kita linkkan masuk ke YouTube. Ini bisa luar biasa, YouTube ini bisa memberikan penghasilan buat kita. Nah, bagaimana semua itu? Memang kita harus konsen, membuat konten. Nah, ini ada beberapa konten yang perlu kita lihat, apa yang membuat konten kita jadi berkualitas. Nah, Bapak Ibu, hindari konten menjiplak, karena kita harus buat sendiri, harus orisinil. Artinya buatan kita sendiri, jangan sampai kita menjiplak dari konten orang lain. Nah, ini kita akan diberikan hukuman dari Google. Kita tidak bisa menjadi titik awal lagi nantinya. Lalu idenya juga harus orisinil. Jadi gunakanlah konsep postingan jangan yang sama. Jadi sama lagi dan lagi berarti tidak orisinil. Kalau kita membuat konten kok sama gitu sama orang lain, harus kita membuat konten itu orisinilitas kita. Jadi buatan kita, jangan sampai cuma ikut-ikutan buat konten dari orang lain. Nah, kita juga harus fokus menciptakan headline yang kuat. Artinya headline di sini kita membangkitkan minat, mengundang pembaca supaya statistik konten kita itu benar-benar terus menjadi headline. Artinya di sini 80% orang akan membaca headline kita, itu akan keuntungan buat kita karena isi bagus gitu, penting untuk diri sendiri. Nah, lalu apa yang selanjutnya, yaitu memberikan jawaban. Artinya sini jawaban yang benar itu menyediakan sejumlah jawaban. Nah, Google pasti akan merekam itu pada saat jawaban kita banyak, banyak yang merespon, di Google akan merekam. Kalau yang ini kan bahkan nanti sajikan tautan gambar dan video itu secara otomatis di Google akan merekam konten kita. Nah, ketika orang menggunakan mesin pencari, keywordnya itu langsung nanti ke konten kita, karena dijadikan jawaban dari mesin Google itu akan direkam. Bahkan membaca sebuah posting ini terus berjalan direkam oleh mesin Google. Selanjutnya ini menulis artikel di blog itu juga yang akurat, karena bisa dibayangkan kalau dampak negatifnya pada perusahaan, misalnya promosinya itu secara pribadi. Ingat, blog itu hanya refleksi dari perusahaan Anda. Bila Anda masalah, itu akan berdampak pada bagaimana orang melihat produk Anda.
Emang dulu. Ada suara-suara. Nah, kok sekalian mampir sekalian rumah gitu ya? Baru jam segini. Bentar. Ini harus di-mute dulu ya. Karena suara-suara mengganggu. Oke, sudah. Nah. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada suara-suara yang masuk. Nah, di sini setiap statistik yang Anda tampilkan harus diverifikasi dan banyak postingan. Ini akan memberi keuntungan kita. Nah, tipsnya memang pertimbangkan dulu siapa yang Anda tautkan. Misalnya apakah sumber yang dipercaya dan memiliki otoritas yang jelas. Nah, memberikan ke website yang berkualitas akan membangun lebih banyak kepercayaan dari pembaca. Karena kalau pembaca atau yang berkunjung ke konten kita, kalau sudah percaya, itu akan mengikuti kita terus. Nah, nanti terus akan memberikan kepercayaan. Nah, disinilah itu sebagai aset kita, Bapak Ibu, aset karena nanti kita akan membuat promosi yang terus-terusan akan dilihat dan disenangi oleh orang lain. Nah, di sini konten kita jadi baik gitu dalam kategori. Nah, ciptakan engine core konten di sini ini menawarkan sesuatu yang baru. Jangan yang sudah lawas, yang sudah kok nggak ngikutin zaman gitu. Konten kita nggak ngikutin zaman, orang akan bosen. Nah, kita harus terus memberikan satu perspektif baru, pengetahuan, sesuatu yang bermanfaat, menginspirasi atau menghibur ya. Konten TikTok banyak kan menghibur, juga. Nah, ini kita harus terus memberikan hal yang baru. Jangan konten kita kok itu aja, lawas dan tidak kekinian gitu loh. Nah, di sini para pembaca senang dengan hal-hal yang kekinian. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat konten-kontennya para konten kreator yang sudah ini itu terus sampai dari bangun tidur aja dibuat konten agar peserta itu penasaran gitu ngikut dari bangun tidur, aktivitas, bahkan anaknya aja baru lahir udah dibikinin konten. Nah, sampai kan yang melihat itu pembaca itu menjadi penasaran, kok anaknya baru ini udah dibikinin udah dibikinin konten, udah dibikinin ini. Semakin orang terus ngikutin konten kita. Nah, inilah Bapak Ibu ya, jadi harus kita mensikapi bahwa menulis konten ini harus punya ini juga harus membantu konten kita. Nah, dibuat pembaca bertanya-tanya. Jangan sampai kalau sudah bertanya-tanya artinya dia respect terhadap kita. Respect, rasa ingin tahunya ingin terus gitu. Apalagi dalam perkenalan yang mengesankan. Jadi jangan sampai sudah kenal membuat kesan yang buruk. Nah, ini orang pasti nggak mau mengikuti kita. Nah, gunakan anekdot. Di sini bagian perkenalan atau cerita postingan ini yang membantu mengklarifikasi sebuah poin. Jadi gunakanlah kata-kata yang menarik gitu. Nah, bila Anda mengundang komentar, mesin pencari itu kan akan menganggap postingan Anda penting, bahkan terupdate secara teratur. Kalau orang sudah memberikan komentar, itu artinya respect terhadap konten kita. Nah, inilah keuntungan buat kita. Jadi kita akan terekam nanti di Google Ads, itu keywordnya itu langsung bisa mencari ke konten kita. Makanya itu lebih sering lah kita memberikan komentar-komentar kita balas di komentar itu terus gitu. Semakin banyak postingan kita dikomentari oleh para pengunjung, nah ini akan membawa keuntungan buat kita karena konten kita nanti akan terekam di Google. Google akan memberikan merekam keyword kita. Nah, ini akan gampang orang mencari konten kita. Nah, sebaiknya konten kita ini ditambahkan audiovisual, Bapak Ibu. Karena orang belajar ini melihat gambar, melihat video, itu yang paling terekam. Kalau kita hanya berupa kata-kata saja, ini tidak
bahkan orang lebih nyaman ngelihat oh ada audio visualnya gitu loh. Kayak di TikTok itu kan ngelihatnya kok ada backsoundnya, ada kok menarik. Nah di situ itu orang akan terkesan. Kalau hanya bagian-bagian teks saja tanpa ada gambar dan video, itu orang kurang menarik, bahkan menjadikan kebosanan gitu ya, kebosanan. Nah di situ. Oke, Bapak Ibu, menulis konten itu nggak perlu panjang, nggak perlu tema-tema itu